Kita nggak coba, kita nggak tahu. Iya. Nah, dan kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, kita itu nggak rugi karena ada ilmu yang kita dapat dari situ. Pada saat memperebutkan kursi DPRD, susah nggak sih? Perlu adanya upaya khusus, upaya yang besar untuk meningkatkan kualitas SDM kita gitu. Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini aku kedatangan politisi muda dari Bintan, ada Bang Wahyu Nugraha. Halo, Bang. Halo Mbak, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku senang banget hari ini kedatangan pimpinan DPRD Bintan sementara ya, Sementara, tapi ya. iya. Jadi gimana nih Bang, setelah pelantikan kemarin dengan kesibukannya yang perasaannya gimana? Ya alhamdulillah, yang pertama diberikan kesempatan untuk tidak hanya menjadi anggota dewan, tapi juga menjadi pimpinan sementara di DPRD Kabupaten Bintan. Ini kan sebuah kesempatan yang tidak semua orang dapatkan gitu. Dan juga memang ini juga sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana menjalankan tugas anggota dewan, tidak hanya dari kacamata sebagai anggota biasa, tapi juga sebagai pimpinan dan mengerjakan tugas-tugas yang mungkin tidak hanya terbatas tadi pada ranah anggota, melainkan pada ranah pimpinan juga gitu. Oke, jadi sebuah kesempatan ya. Mm-mm. Dan aku itu kemarin pada saat pelantikan aku juga datang. Mm-mm. Nah, jadi aku ngeliat pada saat Bang Wahyu ngasih speech dikit tuh. Mm-mm. Di situ akhirnya temanku bilang, dia yang paling muda loh katanya gitu kan. Oh serius kata aku. Terus iya, dan itu keren banget sih. Dari soul-nya tuh udah ready banget. Emang udah disiapin dari kecil tuh. Enggak juga sebenarnya. Untuk pidato dan lain-lain itu sebenarnya saya pun belajarnya dari sejak sekolah ya, dari SMA, dari kuliah juga. Karena di SMA itu saya fokus mengikuti organisasi itu, MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas gitu. Ya MPR-nya sekolah lah gitu. Lalu juga di kuliah, saya selama 2 tahun pertama kuliah itu fokus di BEM gitu. Oke. BEM-nya pun di divisinya itu yang mengurusi soal isu strategis gitu, isu kebijakan nasional dan isu-isu pemerintahan lah gitu. Sehingga mau nggak mau harus belajar untuk bicara, untuk menuliskan dan mengungkapkan pendapat secara sistematis gitu. Oh gitu, karena pada saat aku ngeliat gitu kan, wah udah matang banget nih. Aku nggak nyangka kalau ternyata kita tuh seumuran, karena dari cara bicaranya, terus juga pada saat menyampaikan, karena ada beberapa hal tuh, tapi aku lupa kemarin abang nyampein apa aja. Itu keren banget sih. Jadi itu memang dipelajari dari sekolah, terus aktif juga sebagai mahasiswa. Benar. Ya. Iya. Oke, nah tapi emang tertarik sama politik dari zaman kuliah? Sebenarnya dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah, lalu memang di sekolah itu kan hanya sebatas kita belajar keorganisasian. Dalam artian nggak ada bawa-bawa embel-embel politiknya gitu. Karena kita organisasi tapi tau gak sih sebenarnya kalau di organisasi itu juga politik kan iya, sebenarnya, negosiasi gitu. soalnya. Jadi memang di sekolah itu dulu pada saat masuk ke organisasi, fokusnya juga selain menambah skill, juga untuk memperluas jaringan pertemanan gitu. Karena banyak teman-teman saya dari SMP itu pada saat di SMA itu diantaranya kalau nggak join OSIS, ya join MPK atau join kepramukaan gitu. Nah makanya saya lihat kondisi yang ideal di mana yang saya bisa kira-kira mampu untuk bersinar lah gitu. Ya saya pilih MPK gitu. Nah baru di kuliah itu saya pikir dengan keadaan mahasiswa yang biasanya itu mahasiswa baru lagi, itu seringnya dijerumuskan untuk mau nggak mau ikut ke dalam ya kan politik gitu. Jadi ya saya pikir di BEM saya aktif di
divisi kajian strategis itu aja lah di bagian Oh, oke. politiknya gitu. Kalau boleh tahu dulu pada saat kuliah ya? Mm. Kuliah di mana terus jurusan apa? Kuliahnya itu di IPB. Oh, anak Jurusan, IPB, ya, keren. Institut Pertanian Bogor, bukan Institut Teknologi Bandung. Karena Iya. orang kalau kita bilang IPB itu mikirnya ITB gitu. Oh iya. Oh. Sering mikirnya di Bandung ya, di Bandung. Padahal enggak. Itu padahal di Bogor Di ya? Bogor. Dan jurusannya pun jurusan teknik mesin dan biosistem. Oh, namanya. justru teknik. Teknik, Mbak. Oh, jadi dari anak teknik terus ikut BEM, terus di situ emang udah pada akhirnya paham berorganisasi. Terus kenapa nih sekarang justru ke politik? Karena pada saat kita di BEM, kita di ranah politik itu ya, mau nggak mau kan kita bersentuhan sama segala hal mengenai politik. Dan meskipun di permukaan aja gitu, nggak sampai ke dalam-dalamnya, tapi kan kita lama-kelamaan muncul ketertarikan, rasa penasaran untuk ikut dalam dunia politik itu gitu. Tapi kan kalau misalnya bicara terkait ketertarikan politik ya, politik yang ada di organisasi kan sama politik yang gabung di partai gitu-gitu kan beda tuh Bang Wahyu. Sebenarnya gini, mungkin proses rekrutmennya aja yang beda. Oh iya? Gitu. Tapi secara day to day, secara bagaimana kita melaksanakan tugas dan sebagainya itu semua sama gitu, baik di organisasi maupun di partai politik. Nah, kalau rekrutmen ya itu setiap partai beda lah, ada caranya masing-masing gitu. Kalau misalnya di BEM itu di organisasi memang rekrutmennya ya kita daftar, lalu nanti setelah daftar kita dapat pelatihan gitu 1 atau 2 hari, lalu kita diinterview berdasarkan hasil pelatihan dan hasil CV yang kita berikan sama itu kalau BEM. Kalau dari partai politik sendiri? Kalau dari partai politik sendiri itu kan kita pada saat memasuk itu kita datang langsung, kita minta mendaftarkan diri gitu, menunjukkan ketertarikan kita pada partai politik gitu. Itu kalau Abang sendiri daftar di partai politik tahun berapa? Saya daftar di partai politik itu tahun 2023. 2023 itu udah lulus kuliah? Itu belum lulus kuliah. Oh serius? Belum lulus kuliah? Oh, oke, jadi pada saat itu gabung di partai politik Golkar kan ya? Golkar, yang kuning ya. itu. Iya. Kalau boleh tahu kenapa gabung di Golkar? Karena satu, memang di Bintan itu yang salah satu kekuatan politik dominan ya Golkar gitu. Dibanding partai lain. Dan juga dari segi kedewasaan partai, umur, dan secara historis memang Golkar yang punya mesin partai dan keadaan-keadaan yang mumpuni gitu. Tradisinya bagus lah gitu. Itu ya alasannya. Tapi aku penasaran deh. Lulus di tahun 2023, usia berapa tuh pada saat itu? Sekarang usianya berapa nih? Usianya itu 22. Sekarang? Karena nanti November 23. Gila, kita seusia cuma kamu udah jadi dewan. Nah, pada akhirnya kan menjadi suatu menghebohkan nih, ada dewan muda, terus baru sekali juga gabung di politik. Nah ternyata kan kalau emang gabung di politik kan emang ada hal-hal yang Abang senangi ya tadi ya. Tapi kepikiran mendaftarkan diri sebagai anggota dewan tuh gimana? Saya pertama itu ngelihat bahwa kondisi di kampus untuk melanjutkan di BEM itu lagi nggak bagus. Karena pada saat tingkat 3 saya kuliah, tahun ketiga saya kuliah itu di kampus saya di IPB itu ada permasalahan sengketa hasil pemilihan presiden mahasiswa gitu. Wah ini ntar anak IPB nonton. Nah ya, nanti kalau anak IPB nonton mungkin pasti tahu ini kasusnya yang mana. Nah itu juga menghambat kerja organisasi kan, kerja BEM, dan akhirnya semua UKM dan lain-lain itu terdampak lah. Nah, sehingga di tahun ketiga, tahun keempat pun masih sama keadaannya. Dan pada saat 2023 itu saya udah masuk tahun keempat, itu saya mulai merasa kepingin menyalurkan itu tadi, kesukaan saya sama politik itu ya lewat partai gitu. Lewat partai. Tapi kepikiran ikut legislatif gimana tuh?
Pileg. Sebenarnya kepikiran ikut untuk legislatif itu saya merasa saya nyoba aja lah gitu. Ngerasa nyoba aja. Iya, nyoba Tapi aja kan kayak. biasanya kalau nyoba aja tuh kan ada motivasi kayak, wah aku harus nyoba nih gitu. Iya, karena saya gini, saya selama kuliah, saya itu ngelihat bahwa ada ketimpangan yang sangat jelas gitu antara misalnya kawan-kawan kita di Pulau Jawa dan kawan-kawan kita di sini gitu. Nah, jadi saya lihat bahwa teman-teman itu pada saat kuliah di wilayah Jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek itu seringnya kita itu agak struggling, agak susah gitu dalam menyesuaikan dengan kondisi belajar di sana. Karena memang teman-teman itu yang dari daerah Jawa pada saat kuliah, saya lihat mereka sudah lebih siap daripada kita gini pada saat kita datang ke sana gitu. Iya. Mereka punya kesiapan yang lebih dan mereka juga sebenarnya dari segi kepintaran Kualitas itu, SDM bukan sih? iya, kualitas SDM-nya lebih bagus. Itu sebenarnya kita mirip, tapi ada suatu ketekunan. Lalu mereka itu lebih punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang bahkan kita mungkin nggak kepikiran untuk nyari informasi itu gitu. Nah, makanya setelah saya lihat seperti itu, lalu saya lihat di Bintan, khususnya di Bintan Timur itu, bahwa saya dulu pada saat kecil bagaimana tinggal di Kijang, sama sekarang keadaan Kijang bagaimana, itu saya melihat perlu adanya upaya khusus, upaya yang besar untuk meningkatkan kualitas SDM kita gitu. SDM anak-anak teman-teman kita di Bintan Timur gitu. Oh, itu yang jadi motivasi untuk bergabung di politik. Tapi kan gabung di politik kalau misalnya kita lihat ya persaingannya, contoh aja nih, kayak aku masyarakat yang biasa, kalau misalnya pada saat udah mau pileg tuh melihat persaingan anggota dewan tuh luar biasa loh, karena bangkunya terbatas, tapi peminatnya tuh sangat tinggi. Itu kan saing-saingan tuh. Itu gimana tuh cerita dari Bang Wahyu sendiri pada saat memperebutkan kursi DPRD? Susah nggak sih? Sebenarnya pendatang baru juga kan? Iya, pendatang baru. Jadi susah atau tidaknya itu relatif ya bagi setiap orang. Tapi memang untuk saya pribadi, karena ini pileg pertama saya lah. Pileg pertama saya pileg pasti. pertama langsung gol lagi. Nah, itu kan pasti kita banyak hal-hal yang kita harus pelajari gitu. Dan ini learning curve-nya nggak linear gitu. Nggak dari yang rendah ke tinggi, terus itu istilahnya tidak curam lah gitu. Kalau sekarang ini kan pada saat pileg pertama itu curam belajarnya. Jadi dengan ilmu kita yang sedikit, kita harus mempelajari hal-hal yang di luar istilahnya ilmu yang kita sudah punya gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus dipaksa gitu untuk mempelajari hal-hal tersebut gitu, untuk menguasai hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi susah dong? Iya, kalau dibilang susah pasti ada susahnya. Tapi saya tidak berpikir itu sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan memang itu sebagai suatu pembelajaran. Oh iya. Karena nggak semua orang diberikan kesempatan untuk belajar kan. Tapi sama nggak semua orang juga loh bisa dapat maksudnya kesempatan untuk gabung di politik itu semua orang bisa kali ya? Bisa nggak sih? Semua orang bisa. Oh iya. Semua orang bisa. Nah, kalau Bang sendiri belajar politik dari siapa? Kalau saya itu belajar politik otodidak. Otodidak. Karena tapi keluarga katanya sepupunya Bang Robi juga ya? Enggak, Bang Robi itu om saya mangkatnya. Oh, karena Bupati Bintan saat ini ya? Bang Robi itu sepupunya ibu saya. Jadi memang saya manggilnya Bang karena perbedaan umurnya nggak terlalu jauh gitu. Namun secara politik dan secara apa yang saya pelajari untuk kontestasi pileg itu semuanya saya pelajari secara otodidak. Oh, serius? Ya, karena saya itu sejak kecil kan salah satu hobinya membaca. Jadi saya pada saat SMP dan SMA waktu puber lah istilahnya. Iyalah, puber. Dan mulai fase di mana menemukan jati diri itu, saya mulai rajin untuk ngulik tentang politik, tentang pemerintahan, tentang sejarah. Terus kalau misalnya gitu kenapa nggak gabung di politik aja, Pak? Karena gini,
Karena saya orangnya realistis. Jadi saya itu masuk di SMA itu jurusannya IPA. Heeh. Nah, lalu di IPA itu dengan harapan untuk dapat kuliah di jurusan teknik gitu. Karena saya menganggap di antara biologi, fisika dan kimia, saya cukup menguasai lah fisika gitu. Nah, dan teknik ini yang paling banyak memerlukan fisika dibanding jurusan yang lain, disiplin ilmu yang lain. Nah, akhirnya ternyata pada saat saya kuliah dan sebagainya, ada keinginan-keinginan yang muncul gitu untuk terjun ke dalam politik dibanding untuk misalnya mencoba peruntungan pada jalur pekerjaan biasa. Jadi dari sarjana teknik ke pekerjaan yang berhubungan sama jurusan saya gitu. Karena menurut saya pribadi, kalau istilahnya kita nggak coba, kita nggak tahu. Iya. Nah, dan kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, kita itu nggak rugi karena ada ilmu yang kita dapat dari situ. Tapi Bang Wahyu tuh nggak sih? Ini termasuk keren loh, karena baru gabung di politik, terus langsung laki deh, istilahnya kayak wah keberuntungan setahun udah dipakai nih gitu. Nah, itu gimana cara Bang Wahyu sendiri kampanye dengan waktu yang cukup singkat? Itu seperti apa tuh? Ya, yang jelas kalau dibilang kampanye secara untuk mengumpulkan massa dan sebagainya, itu kita memang ada sekali gitu. Ada. Dan juga sebenarnya yang jelas saya itu melakukan pendekatan secara personal. Oh, secara personal, secara persuasif gitu. Saya datang dari rumah ke rumah, atau pada saat acara-acara besar keagamaan di mana saya diundang, atau di kedai kopi bahkan gitu, itu saya berbicara dan bertukar pendapat dengan bapak-bapak, dengan calon-calon pemilih saya. Oh, serius? One on one ya, jadi langsung datang ke personal. Tapi kan pada saat itu masih muda nih, tanggapan dari masyarakat Bintan sendiri itu gimana sih? Ya, banyak yang mengapresiasi bahwa ada anak muda yang mau terjun ke dalam politik. Oh, justru bukan anak muda yang jadi target utama Bang Wahyu ya? Enggak, karena anak muda itu saya memang ada menjadikan target. Namun memang saya berpikir bahwa kalau di Bintan saya melihat itu anak muda itu, pemilih-pemilih pemula itu cenderung mengikuti orang tuanya gitu. Pilihan orang tuanya. Jadi saya putuskan bahwa untuk menghemat tenaga saya, untuk mengefisiensikan kerja saya sasar ibu dan bapaknya gitu. Karena kalau saya harus satu-satu ke anak muda itu, saya rasa mereka pun bukan apatis, melainkan mereka pasti ada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Apalagi mereka di usianya yang sama seperti saya kan. Nah, jadi saya rasa mereka tidak punya banyak waktu. Tapi kalau orang tuanya seperti ibunya, apalagi yang ibu-ibu rumah tangga kan, itu kan saya bisa langsung ketemu, saya cerita sama ibu-ibu itu, saya dengar apa masukannya Ada cerita lucu nggak sih pada saat kampanye gitu? Kalau cerita lucu ya, saya pikir nggak selucu itu. Cuman memang banyak yang kaget gitu pada saat tahu saya ini seumuran baru lulus kuliah gitu. Karena banyak yang bilang, oh ternyata lebih muda daripada anak saya ya gitu. Gitu reaksi mereka, gemes banget. Gitu ya jadinya. Tapi kalau misalnya ibu ngejodohin sama anaknya nggak ada? Oh ada satu orang, ya ada. Nah, pada saat kampanye kayak gitu kan, mendapat respon dan apresiasi dari masyarakat. Tapi mendapat respon dari keluarga pada saat itu gimana? Ngobrol ke keluarga pengen maju jadi anggota dewan? Kalau orang tua saya secara pribadi itu, ibu dan bapak saya sebenarnya tidak mendukung dan juga tidak menolak gitu. Kenapa nggak ngedukung, nanya nggak? Karena gini, karena bapak saya itu backgroundnya karyawan swasta. Dan beliau itu bergerak di bidang pertambangan lah, di bidang mekanik dan sebagainya. Makanya saya juga masuk teknik mesin karena bapak saya itu. Ya, jadi
udah diyakinkan lah sejak awal dari sama bapak saya bahwa Kamu harus jadi engineer. ya gitu. Nah, sementara ibu Bukan jadi PNS. enggak. Jadi ibu saya pun itu sebelum menjadi ibu rumah tangga, sebelum resign itu kerjaannya di bank. Jadi memang sama sekali tidak mematok atau menyuruh saya itu untuk ikut dalam pemerintahan atau dalam pegawai negeri gitu. Bahkan berarti nggak punya privilege dong? Kalau privilege itu tergantung ya kita cara definisinya gimana. Karena kalau orang tua saya sih alhamdulillah privilege yang saya dapat itu karena orang tua saya dua-duanya suka baca. Jadi di rumah itu dari kecil pun saya terbiasa dengan lingkungan yang hobi membaca, hobi mendengarkan berita-berita terkini meskipun lewat televisi gitu, televisi jadi berita. privilege-nya lebih ke ilmu pendidikan. Nah, betul. Tapi diajarin politik pun ya pada akhirnya saya otodidak, Mbak. Iya, ilmunya beda Ya. gitu. Nah, tapi dengan kesulitan-kesulitan yang ada baik dari partai politik, menyesuaikan diri awalnya dari anak teknik terus belajar politik susah nggak? Kalau saya pribadi nggak sesulit itu. Oh, serius? Ya, karena saya udah terbiasa di organisasi dan juga pada saat di politik itu mungkin yang lebih sulit itu kita beradaptasi dengan tiap-tiap orang yang kita temui, karakter orang-orang yang kita temui gitu. Karena ada beberapa karakter orang yang mungkin belum pernah kita temui selama kita di organisasi. Emang seunik itu? Ya, manusia ini kan sebenarnya kalau kita mau bilang mirip, ada yang jiplak sana jiplak sini ada, tapi kan ada juga yang memang unik, kita nggak pernah ketemu lah sama sekali gitu. Nah, itu lebih sulit bagi saya dibanding untuk belajar soal dasar-dasar politik. Tapi memang ada beberapa hal, misalnya dalam segi penyampaian pendapat, lalu untuk bagaimana kita itu harus menyampaikan apa yang kita inginkan, pesan apa yang kita inginkan itu kepada calon pemilih itu, bagaimana dapat diterima dengan jelas itu juga saya belajarnya lumayan sebenarnya agak sulit gitu. Karena kan kita nggak ada background komunikasi di teknik. Nah, jadi mau nggak mau saya harus ya baca lagi, lalu saya harus melihat ya tutorial lah di YouTube pasti kan. Nah, ya tutorial karena kan di YouTube itu kan sering ada video esai video atau misalnya praktisi-praktisi lah gitu, expert-expertnya memberitahukan bagaimana cara membreakdown hal-hal yang sulit untuk dicerna gitu menjadi hal-hal yang lebih mudah gitu. Oke, itu jadi cara belajar versi abangnya nih, masyarakat atau anak Gen Z nih bisa belajar. Nah, tapi overall keren banget belajar politik sendirian, segalanya dilakukan sendirian tanpa privilege, tanda arti itu diberikan jalan kemudahan lah ya gitu. Tapi gimana nih? Pada saat gabung terus lalu mendaftarkan di Pileg gitu, udah berekspektasi nggak sih bakal dapat atau justru nggak berpikir akan dapat bangku gitu? Saya dibilang berekspektasi untuk dapat, saya nggak berani berekspektasi karena menurut saya pada saat saya berharap sesuatu itu bagus gitu. Kita pasti secara natural kepingin sesuatu itu akhirnya bagus kan Kak? Bener, apalagi kan kita tuh anak Gen Z tuh nggak tahu ya, aku doang ya, itu kita sering delulu gitu. Iya, gitu. Pengen sesuatu tuh mesti dapat. Nah benar. Nah tapi akhirnya saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri bahwa apapun itu hasilnya, apapun hasil yang nanti akan saya dapatkan pada tanggal 14 Februari itu, yang saya lalui itu sudah cukup baik untuk saya, sudah cukup memberikan pembelajaran, memberikan ilmu-ilmu yang tidak dapat saya peroleh di bangku sekolah maupun kuliah gitu. Kemarin sempat kerja nggak Bang? Atau ini kerjaan pertama? Kerjaan pertama ini, kerjaan pertama. Jadi kalau di CV nanti kerjaan pertama anggota Dewan. Iya, alhamdulillahnya itu sih sebenarnya. Itu nanti kalau nyari kerja bingung sih. Iya, makanya saya juga agak berpikir seperti itu. Oh gitu. Serius? Pernah mikir kayak gitu? Karena gini, saya ada pemikiran bahwa mungkin saya kan nggak akan seumur hidup di dalam dunia legislatif ini. Mungkin kan ada keinginan untuk
shifting karir atau yang lain gitu. Nah, saya itu masih sekarang ini dalam tahap untuk mencari hard skill atau ilmu-ilmu yang baru agar supaya nanti pada saat muncul keinginan tersebut gitu dan kita nggak mungkin jenuh atau gimana gitu, kita bisa shifting ke bidang karir yang lain gitu. Oh, justru nggak kepikiran bakal dalam waktu yang lama di dunia politik? Saya berpikir itu kalau lama itu relatif kan. Nah, ada orang mungkin yang berpikir dia dari pertama sampai nanti dia mati itu akan berada di politik terus. Sampai dia mati. Ya, tapi kalau saya secara pribadi saya tidak membatasi itu gitu. Saya berusaha keep my options open gitu. Oh, Nah, oke. gitu. Tapi kan Gen Z ini dikenal sebagai makhluk yang paling realistis. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau dari Abang sendiri melihat bergabung di dunia politik ini sesuatu yang bisa long lasting atau sebenarnya setiap orang ada masanya masing-masing? Sebenarnya gini, saya pikir bisa long lasting karena kalau kita melihat contoh-contoh dari politisi-politisi yang ada di dunia yang tidak hanya terbatas di Indonesia, itu banyak dari politisi-politisi yang namanya harum itu mereka selain memang memanfaatkan momen di mana mereka itu pada saat istilahnya hebat-hebatnya lah gitu. Nah, mereka juga berusaha untuk menjaga bagaimana kebijakan dan konstituen mereka itu tetap sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Oke. Nah, Bang juga selain gini loh, ada beberapa politisi itu mereka tuh yang kayak membuat sesuatu yang hal yang menonjol gitu di diri mereka gitu kan, yang pada akhirnya bikin eksistensi mereka tuh stay gitu sama mereka. Nah, Abang tuh ngelakuin gak sih kayak kalau misalnya ingat Wahyu adalah Dewan Gen Z gitu, membuat hal-hal yang kayak gitu nggak? Kalau kemarin itu alhamdulillahnya saya itu kan dapat branding dirinya gimana? Branding dirinya itu karena dapat nomor urutnya 4 dan Golkar kebetulan itu 4. Iya. Dan Golkar itu kebetulan juga partainya nomor urutnya 4. Saya alhamdulillahnya ternyata dapatnya nomor urut 4 juga. Jadi pada saat saya harus bertukar pendapat, saya hanya bilang bahwa Bapak Ibu nanti ingat Golkar itu di nomor urut 4, nomor urut 4-nya itu ya saya gitu, saya bilang. Jadi yang 4-4 gitu. Oh, kayak yang yang oranye ya. Kayak market yang oranye. Jadi 4.4. Ya. Tapi nggak membranding diri sebagai akulah Dewan Gen Z, aku membawa aspirasi untuk anak-anak muda gitu. Sebenarnya untuk membranding diri sebagai apakah kita Gen Z yang saya anak muda lalu saya membawa perubahan ini, itu kan tergantung dari bagaimana nanti pada saat kita melaksanakan janji dan melaksanakan kebijakan yang kita rumuskan gitu. Nah, itu semua saya pikir hanya dapat dikeluarkan, hanya dapat digunakan apabila kita sudah ada ini sebelumnya, udah ada contoh sebelumnya apa yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita misalnya seperti saya newcomer, saya berusaha untuk membranding diri saya sebagai Gen Z, di Bintan Timur itu ada banyak yang membranding diri mereka juga sebagai Dewan yang Gen Z yang jadi muda gitu. karena banyak akhirnya melakukan hal yang berbeda. Iya, bahkan saya bukan tidak berpikir untuk membranding diri saya sebagai Gen Z, melainkan juga tadi saya berpikir secara realistis bagaimana objektif utama pemilu itu adalah selain menyampaikan aspirasi masyarakat juga kan mendapatkan suara yang banyak gitu, suara terbanyak. Nah, makanya saya katakan seperti tadi, saya mengambil jalan yang realistis, saya menyasar ibu dan bapaknya gitu. Emang kalau kayak gitu apa sih pada saat ngobrol sama ibu-ibu, ibu pilihlah saya membawa perubahan, apa tuh programnya pada saat kampanye? Waktu kampanye itu yang jelas saya menjanjikan ada 3 hal yang akan saya perjuangkan. Apa tuh Bang? Yaitu yang pertama itu persoalan kesehatan, pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan. Karena kesehatan dan pendidikan itu menurut saya pribadi itu merupakan 2 sektor terpenting yang dapat merasakan kontribusi langsung dari pemerintah gitu. Karena
kalau peribahasa Latinnya itu mens sana in corpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan. Nah, jadi saya berpikir bahwa apabila masyarakat Bintan itu sehat dan pendidikannya terjamin gitu, bukan tidak mungkin kita mendapat kualitas SDM yang bagus gitu. Nah, Mendapat kualitas SDM yang SDM. bagus. Nah, menghasilkan SDM yang bagus, dan SDM yang bagus ini juga kan kita harus berpikir bagaimana agar mereka itu juga bisa berkontribusi di dalam daerah. Nah, salah satunya kan lewat ketenagakerjaan gitu kan, Mbak. Nah, kita berharap memang isu ketenagakerjaan itu yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah itu dapat lebih baik lagi ketenagakerjaan gitu. Nah, bicara soal terkait ketenaga Mhm. kerjaan yang tadi memang Abang bahas nih. Kan di Bintan memang saat ini itu tuh yang menjadi isu karena aku udah Mhm. beberapa kali ngobrol sama dewan-dewannya. Mhm. Karena saat ini banyak anak muda seusia kita justru nih. Iya, Nah, benar. itu lagi berjuang tuh untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya anak-anak asli Bintan. Iya. Kalau Abang sendiri tuh gimana tuh penyelesaiannya? Kan saat ini udah bagi komisi belum sih, Bang? Komisi belum dibagi. Oh, Ya, belum. itu wewenangnya Ibu Ketua Ibu definitif. Ketua. Tapi boleh Ibu request Ketua. nggak sih? Ya, sebenarnya kalau request itu bisa, tapi Mm-mm. itu semua kan nanti tergantung dari kebijaksanaan pimpinan partai lagi gitu. Tapi Apa kalau mau menurutnya request, dibutuhkan di mana Abang gitu. pengen kemana? Kalau saya secara pribadi itu di Komisi 3 atau Komisi 1. Komisi 3 atau Komisi 1? Satu. Kenapa? Karena Komisi 1 itu mengurusi pemerintahan. Dan itu berarti kita mengurusi bagaimana kinerja para aparatur sipil negara, dan juga bagaimana apakah mereka bekerja dengan baik, memberikan pelayanan yang kualitas terbaik gitu pada saat pelayanannya kepada masyarakat. Dan juga kalau di Komisi 3 itu saya berpikir saya lebih dekat dengan masyarakat, karena Komisi 3 itu sebenarnya bidangnya saya banget gitu, karena di sana ada kesehatan, ada pendidikan, dan juga itu menurut saya dapat saya perjuangkan sungguh-sungguh, apalagi kalau di Komisi 3 itu. Bisa diperjuangkan. Ini kalau misalnya mungkin nanti ketua tetap nonton, ketua Iya, definitif. gitu. Request aja kali Iya. ya. Jadi pengennya di 1 atau 3. 3. Nah, balik lagi tadi soal program untuk menyelesaikan. Kalau nanti nih Mhm. bisa diselesaikan, seperti apa sih cara dari Abang sendiri? Kalau saya secara pribadi itu memang melihat sekarang kondisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan memberikan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Nah, itu kalau kami di dunia anak-anak mahasiswa itu pada saat mulai tingkat 3 setelah KKN itu kami diplot tidak hanya aktif di dalam kampus, melainkan juga aktif di dunia kerja dalam artian mengambil magang atau sertifikasi dan lain-lainnya. Nah, harapan saya memang hal-hal seperti sertifikasi, magang, dan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pengalaman kerja atau kemampuan dan skill-skill baru itu kepada adik-adik kita di SMA, di tingkat SLTA, itu bisa dapat diperluas lagi, digalakkan lagi di Bintan gitu. Nah, sehingga nanti pada saat mereka sudah lulus sekolah, mereka itu punya basic untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu. Wow, programnya bagus sih. Itu salah satu solusi ya memang ya? Kalau saya bilang solusi, ya saya harapkan memang menjadi solusi permasalahan gitu. Nah, dan memang kita berharap bahwa program tersebut bisa selaras nanti dengan lapangan kerja yang ada. Tapi gitu. kan gini ya, kan masih muda nih. Terus sebenarnya juga ide-idenya tuh bagus sih. Menurut aku tuh karena kayaknya banyak perusahaan yang butuh seorang fresh graduate tapi udah punya banyak pengalaman. Mungkin itu menjadi solusi. Tapi Bang Wahyu tuh anaknya sempat nggak ada kayak kekhawatiran, aku yang masih muda, terus kalau misalnya menyampaikan takut salah, khawatir gitu-gitu. Nah, takut nggak diterima pendapatnya karena masih anak kecil. Karena kan di sana ada yang udah sampai 4 periode gitu. Kalau saya secara pribadi, saya
nggak merasakan ketakutan itu. Karena Oh iya? menurut saya pada saat kita masuk ke kantor dewan itu, pada saat kita melaksanakan rapat lalu bertukar pendapat atau opini dan pandangan di dalam Mhm. ruang rapat itu, saya tidak melihat Bapak Ibu yang sudah 4 periode atau 3 periode itu sebagai eh, seperti figur orang tua yang harus kita takut lah gitu. Oh, Melainkan oke kita gitu? menganggap mereka itu sebagai senior yang lebih berpengalaman. Dan Mmm, kalau dalam dunia kerja, dunia organisasi dan sebagainya, senior itu bukan seseorang yang tidak pernah salah, melainkan mereka itu sudah punya pengalaman yang lebih gitu. heeh, Makanya saya berusaha setiap rapat, setiap kegiatan saya berusaha untuk aktif terlibat. Karena mungkin kita kan nggak tahu nih, heeh. mungkin selama ini di kantor dewan itu kita melaksanakan hal atau perumusan kegiatan dan sebagainya itu dilaksanakannya dengan metode yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi saklek gitu. Ah, Nah, mungkin dengan adanya saya di sana memberikan masukan atau pandangan-pandangan baru, itu kita bisa menemukan cara yang ternyata lebih efektif tapi lagi gitu. sambutan-sambutan dari senior-senior tuh gimana dengan kehadiran Bang Wahyu yang masih muda? Eh, Alhamdulillah saya merasa bahwa senior-senior saya di kantor dewan itu menerima saya dengan baik gitu. Ah, Bahkan mereka secara tidak langsung pada saat mungkin dalam beberapa kesempatan gitu mhm. dapat berbicara empat mata gitu, saya merasa dapat diberikan banyak masukan dan ilmu gitu. Oke, jadi nggak ada senioritas-senioritas Nggak ada yang, yang senioritas yang bocil seperti, gitu, nggak usah nah ya ngomong gitu, nggak ya? nggak ada senioritas seperti yang kita lihat di TV-TV lah gitu kan, nggak ada. Kirain kalau di anggota dewan gitu kan ada kayak, aku loh yang udah lama gitu loh, diem nggak gitu, nggak ya? Nggak ada. Terus udah berapa kali rapat nih so far dari tanggal pelantikan kemarin? Kita sudah melaksanakan itu lima kali rapat. 5 kali rapat. Ya. Emang kalau dewan tuh sering ya rapat ya? Dewan itu rapat tergantung urgensinya. Oh, Nah, urgensinya. kemarin itu kita memang pada saat setelah pelantikan kita itu melaksanakan rapat untuk ya selain silaturahmi Mhm. gitu juga kita rapat itu untuk mulai menjelaskan ini kira-kira apa nih yang harus kita perbuat sekarang Nah, sebelum ada pimpinan definitif oke, gitu. spill dong kalau gitu apa sih yang bakal dilakuin Nah, kita anggota itu DPRD Bintan nih nah, keseluruhan kita itu dulu nih yang dalam waktu jelas dekat? kita sudah mulai merumuskan fraksi dan Heeh. alat kelengkapan dewan serta mungkin ada yang plot-plot komisi lah gitu kan. Namun memang hal-hal tersebut belum sepenuhnya ada di publik gitu. Belum dipublikasi Belum ya? dipublikasi dan juga belum final sifatnya. Karena masih menunggu juga apakah ini kira-kira cocok memang benar-benar di sini atau ternyata ada yang lebih cocok lagi untuk di sini gitu di plotnya itu. Nah, juga kita selama ini persiapan untuk pimpinan definitif, kita kemarin menunggu surat, alhamdulillah Jumat yang lalu itu suratnya sudah keluar gitu kan. Suratnya sudah keluar dan kita sudah bisa memproses, makanya kita kemarin pengumuman. Kita pengumuman siapa aja calon pimpinan definitif DPRD Bintan gitu. Aku juga udah dengar bisikannya Bu Vivian ya? Iya, Bu Iya, Vipen. congratulations Bu Vivian. Jadi juga di kemarin itu pada saat setelah rapat sidang paripurna, kita juga melanjutkan dengan mendengarkan usul teman-teman soal Hmm. pembentukan tata tertib nanti, Mbak. Oh Karena gitu, kan, masih nyusun tata nah, tertib. karena ibaratnya kalau ya organisasi itu ada ADART. Mhm. Kalau anggota dewan itu pelaksanaan tugas dan tindak tanduknya itu semua diatur dalam ADART. Makanya kita mau mendengarkan usul dari semua teman-teman, dari 25 anggota itu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu setelah membaca tata tertib ini yang lalu gitu, apa yang mau Bapak Ibu rasa kurang, Tapi mau aku diperbaiki penasaran atau nih, gimana gitu. sorry. Iya, Jadi Mbak. kemarin pada saat habis pelantikan kan ngasih kata sambutan. Mhm. Deg-degan gak sih? Enggak sih sebenarnya. Oh serius? Saya nggak deg-degan gitu. Karena alhamdulillah ya hal-hal seperti public speaking dan Mhm. lain-lain itu memang
saya secara tidak langsung pelajari gitu. Oh, oke, jadi udah santai. Udah santai. Nah, tadi kan kalau itu dari anggota dewan sendiri nih lengkap DPRD Bintan. Kalau dari Abang sendiri dalam waktu dekat apa nih fokus utamanya? Fokus utamanya yang jelas setelah nanti pimpinan definitif terbentuk dan kita membagi alat kelengkapan dewan, lalu komisi dan sebagainya, itu yang pertama kali mau saya lakukan itu saya mulai turun lagi ke masyarakat. Karena nanti kita di November itu ada agenda reses, Mbak. Nah, harapannya memang pada saat reses itu kita dapat menerima lagi isu aktual lagi, yang lebih aktual lagi dari yang kemarin kita dapat pada saat kampanye gitu. Karena mungkin pada saat kampanye itu hanya mungkin satu yang bermasalah, kemudian pada saat nanti kita reses mungkin sudah nambah atau malah kurang gitu kan. Sudah nambah malah kurang. Atau malah kurang. Namanya permasalahan hidup ya, kalau nggak nambah ya dia kurang. Iya, gitu. kurang. Tapi Bang, namanya menjadi seorang anggota dewan ya, milik masyarakat nggak sih ibaratnya sekarang Bang Wahyu? Iya, milik masyarakat, Iya, Mbak. kan? Karena saya juga merasa gini, pada saat saya lihat teman-teman saya mungkin yang tidak terjun ke dalam politik dan sudah mulai bekerja, saya lihat bahwa mereka itu tidak punya tidak punya istilahnya Tanggung jawab? bukan tanggung jawab. Oh, bukan. Bukan tanggung jawab, tapi rasa keterkaitan gitu dengan masyarakat di sekitar. Bukan dalam hal artian mereka nggak peduli gitu, tapi kan mereka itu bisa ada lebih kebebasan lah, punya kebebasan lebih untuk misalnya entah mau berkegiatan atau mau melaksanakan ini itu gitu. Namun seperti saya gitu, pada saat mau berkegiatan, kita mau melaksanakan ini dan itu, kita juga melihat kondisi masyarakat kita, konstituen kita gitu. Karena kadang-kadang kita mau melaksanakan ini, mau berkegiatan ini, tapi ternyata ada salah satu konstituen kita yang mungkin tertimpa musibah atau yang melaksanakan kegiatan gitu, sehingga ya kita mau nggak mau kita harus hadir karena itu sebagai wujud kepedulian kita sama mereka gitu. Benar. Nah, kan artinya gini loh, ketika kita mau melakukan sesuatu tuh ada konstituen yang harus kita pikirkan. Jadi itu artinya gini nih, kayak susah nggak sih membagi kehidupan pribadi sama pekerjaan? Kalau saya tuh, karena kan anak muda tuh pengen kebebasan nah gitu iya loh. benar, saya juga merasakan itu gitu. Kepingin dalam satu sisi kepingin kerjaan kita lancar, tapi dalam satu sisi lain kita kepingin kehidupan pribadi kita itu nggak diganggu kan. Iya, nah, benar banget, setuju. Biasanya itu saya kalau ada acara dan sebagainya itu memang saya sudah plotkan waktunya untuk 1 hari atau 2 hari itu bahwa ini saya akan full gitu untuk ke dalam konstituen, terjun ke lapangan dan sebagainya. Oh, jadi tetap bisa me time. Tetap bisa me time. Nah, jadi saya kadang-kadang itu ngeplotin misalnya di Sabtu dan Minggu kalau tidak ada agenda mendadak itu ya kalau nggak ketemu keluarga, ketemu teman-teman gitu. Jadi tetap bisa me time ya. Tapi kan gini, kita tuh anak muda, anak muda. Kita kan suka bebas kan. Ya suka bebas, apalagi kayak Mas Wahyu mungkin punya kehidupan pribadi sendiri. Ada nggak sih kayak takut-takut nih ternyata kehidupan pribadi Bang Wahyu tuh ternyata nggak cocok sama konstituen, akhirnya tuh menjaga image di depan, atau abang tuh tipe yang kayak ya udah ini aku gitu loh. Saya sih nggak berpikir untuk saya takut bahwa nanti image-nya jelek gitu. Saya itu berpikir bahwa apa yang saya laksanakan pada saat kampanye, bagaimana saya berinteraksi dengan masyarakat, itulah diri saya sebenarnya gitu. Karena saya pada saat kampanye saya tidak melakukan personal branding yang ekstrim gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang sampai ekstrim sekali ya Mbak ya. Contohnya tuh gimana yang tuh? Kayak mungkin nggak terbiasa dalam ikut kegiatan keagamaan, tapi dibiasakan akhirnya karena pada saat kampanye gitu. Atau yang tiba-tiba mendadak pakai peci gitu nah, ya. gitu. Karena saya secara pribadi memang untuk ikut-ikut kegiatan seperti itu enggak aneh lagi lah gitu. Karena udah terbiasa. Memang ada beberapa mungkin ketemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal gitu, atau orang-orang baru itu memang agak melelahkan gitu. Bukan melelahkan, menguras energi ya. Menguras energi karena sudah kita jujur harus saja, menebak-nebak gitu, menebak-nebak gitu. Kita harus menebak-nebak bahwa kira-kira
karakter saya dengan orang ini Cocok nggak cocok ya? nggak ya? Heeh. Apa yang saya sampaikan menyinggung atau tidak ya gitu. Iya, karena kan kayak kalau kita tuh anak muda tuh lebih to the point, terus kita juga lebih bebas berekspresi. Benar benar. Terutama kayak kita anak muda tuh lebih seneng ya kalau misalnya mau pakaiannya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, terutama sosial media. Gunain sosial media nggak? Make, Mbak. Saya di Instagram. Oh, terus itu tuh gimana tuh? Dikunci nggak dari masyarakat atau bebas Enggak, aja saya semuanya? bebas. Orang masyarakat yang mau lihat Instagram saya itu bebas. Heeh. Itu saya nggak bikin private Oh, jadi gitu. nggak jaim-jaim gitu ya? Nggak jaim gitu. Oke, jadi apa adanya sama Iya, masyarakat. benar. By the way, dapil mana sih? Saya dapil 3 Bintan Timur. Oh, Bintan Timur itu rata-rata pemilihnya anak muda atau anak seusia ibu-ibu bapak-bapak gitu? Sebenarnya pemilihnya itu banyaknya masih orang dewasa gitu, Orang bukan dewasa. remaja. Karena kan remaja itu belum sampai jadi mayoritas lah Oh, gitu. oh, oh. Yang seusia saya itu belum jadi mayoritas pemilih di sana. Nah, Hmm. tapi memang secara angka gitu, Hmm? kita melihat bahwa nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, yang seusia saya ini Gen Z seperti kita ini yang udah Ah. jadi mayoritas pemilih gitu. Nah, aku penasaran. Bicara soal terkait Gen Z ada di politik, terus dan juga ternyata Bang Wahyu itu lebih menyasar ke dewasa daripada ke anak-anak muda. Untuk partisipasi politik di Bintan tuh gimana, Bang? Partisipasi politik itu di Bintan, saya melihatnya sih pada saat kita melaksanakan pemungutan suara dan sebagainya itu memang yang lebih aktif dalam pemilihan itu ya Ibu-ibu ya? yang Gen X lah. Gen X yang Baby kelahiran boomer yang tua ya? 80 90 itu. Ah, Nah, kenapa saya bilang dari generasi sebelumnya sampai kelahiran 90? Karena saya melihat secara sosial mereka dibesarkan dalam keadaan di mana kebijakan-kebijakan politik itu terasa sangat berpengaruh pada kehidupan gitu kan, dan juga ada euforia yang mereka rasakan karena pada masa itu kan kampanye kan nggak seperti sekarang, Mbak, iya. nggak terbatas di Sekarang sosial media sekarang kan. tuh wah parah sih, bebas ya kita Nah, pesta demokrasi dan gede-gedean ya. dan pesta demokrasi itu sekarang itu skalanya lebih besar tapi tidak sesering dulu gitu. Kalau dulu kan mungkin seperti di Bintan itu kalau kita ketemu sama bapak-bapak gitu atau petinggi-petinggi senior partai yang sudah lebih lama di partai itu pasti cerita bahwa dulu kita itu kalau tiap kampanye rame-rame ngumpul, kita bikin dengan atribut Golkar dan sebagainya, kita melaksanakan ini melaksanakan itu. Namun kan sekarang kan nggak ada gitu. Oh iya. Nggak ada sama sekali, melainkan sedikit lah gitu. Karena memang eh, kita juga menyasar pengguna sosial media dan Oh. dianggap bahwa apa yang disampaikan di sosial media itu lebih kena. Oh, lewat udara ya. Nah, benar. Nah, akhirnya juga untuk yang seperti kita, yang Gen Z dan sekarang ini yang paling baru Gen Alpha ya. Iya, gini iya, kan. iya, iya, Nah, Gen generasi. Z dan Gen Alpha itu saya lihatnya mereka bukan apatis, melainkan dalam kondisi sekarang di mana sosial media itu masif dan digunakan secara massal gitu, mereka menerima informasi setiap detik, setiap menit, setiap waktu Tanpa batas. tanpa batas. Sehingga pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu, kita ingin memberikan pendapat kita, opini kita, itu mereka kadang-kadang sudah letih duluan. Karena udah menerima informasi itu kebanyakan, Mbak, gitu. Kita oke. bandingin aja kita dulu dengan kita sekarang. Pada saat mungkin kita sekolah dasar gitu, pada saat kita masih bocil gitu kan. Kita itu menerima informasi itu ya lewat buku. Kalau kita nonton televisi. Nah, sekarang itu kita menerima informasi, kita buka HP, kita lihat udah ada berita ini, berita itu gitu. Kalau kita buka Instagram bahkan itu setiap waktu ada aja berita yang terjadi gitu. Baik itu beritanya yang bagus ataupun yang nggak bagus gitu. Nah, saya rasa di Gen Z dan Gen Alpha itu pada saat kita mau menyampaikan pesan itu untuk terjun lebih aktif ke dalam politik, itu mereka merasa udahlah ya gitu. Kita agak letih gitu karena kita udah terlalu banyak nih informasi yang kita proses gitu. Nah, beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu kan ya terbatas mungkin di grup WA, di Facebook. Nah, dan sifatnya itu pun
tidak semasif mungkin Instagram, dan kalau mungkin ada yang pakai Twitter itu kan Twitter biasanya itu. Oke, jadi lebih menggunakan media sosial sama datang langsung ya Iya, ke benar. konstituen. Nah, kalau Abang ngelihat diri Abang ke 5 tahun atau 10 tahun ke depan, gimana tuh? Bakal tetap stay di politik atau seperti apa? Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan saya pasti stay di politik. Oh iya. Saya melihat diri saya itu akan terus berkutat di dunia politik. Dengan Dan segala keribuan dunia ini iya, ya. benar. Dan saya berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjalankan apa yang menjadi program saya. Dan kalau bisa nanti 5 sampai 10 tahun lagi itu merupakan hasil dari proses penyelesaian solusi-solusi yang saya tawarkan tadi. Solusi-solusi tadi ada terkait pendidikan, kesehatan, sama ketenaga kerjaan. Kerjaan, Itu yang ya. menjadi fokus utama Benar. ya. Gak muluk-muluk 3 aja 3 ya. aja, Mbak. 3 aja. Nah, ini kalau mungkin ada konstituen Bang Wahyu yang nonton, atau juga mungkin keluarga yang sudah memberikan support, juga orang tua yang nggak membatasi Bang Wahyu dengan pilihan, apa sih yang mau disampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih banyak untuk Ibu, untuk Bapak, untuk pemilih saya, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu di Bapak-bapak, ibu-ibu ya di silakan. seluruh Bintan Timur, di Kelurahan Sungai Lekop, di Kelurahan Gunung Lengkuas, di Kelurahan Kijang Kota yang telah percaya dan mempercayakan tanggung jawab yang berat ini kepada saya. Insya Allah amanah yang Bapak Ibu berikan kepada saya akan saya jalankan dengan penuh keseriusan dan penuh tanggung jawab. Semoga apa yang Bapak Ibu taruh di pundak saya, harapan yang Bapak Ibu berikan kepada saya itu dapat saya laksanakan dengan baik dan dapat saya balas dengan lebih baik daripada apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya gitu. Wah, ya udah, aku juga mendoakan biar Bang Wahyu selalu dipermudahkan dalam karirnya, sukses, lancar, dan pokoknya keren deh Bang Wahyu. Thank you. Amin. Aku juga mengucapkan makasih banyak Iya, karena hari Mbak. ini udah hadir Ya, saya di juga tengah makasih kesibukannya. juga. Thank you Bang Wahyu. Iya, terima kasih banyak ya Mbak, dan juga seluruh tim Ulasan TV yang telah menerima saya di sini pada siang hari ini. Semoga memang harapannya kita bisa sama-sama lagi untuk membangun daerah kita yang lebih baik. Sip, gitu. sip, sip. Aku selalu menunggu update dari Bang Wahyu. Thank you Bang. Siap, terima kasih banyak Mbak.